Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tampilannya di antum ini ya, Ana di layar yang lebar ya, gambarnya Ana. Ya Ustaz, betul. Alhamdulillah. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih kita, yang mana kita masih berada dalam kitab salat ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat merupakan sebuah prioritas bagi seorang muslim. Kalau para jemaah ingat, ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di sana ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat Allah akan naungi dengan naungan arsy-Nya Allah. Ya. Di hari yang di sana tidak ada naungan kecuali hanya ada naungannya Allah. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di hari tersebut, di saat para manusia berada di padang mahsyar, ini setiap dari mereka akan berkeringat dan keringatnya akan membanjiri dia sebatas amalannya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya menenggelamkan betisnya, ada yang keringatnya mungkin sampai perut-perutnya, bahkan ada keringat yang menenggelamkan pemiliknya sendiri. Jadi setiap dari manusia benar-benar merasakan panasnya hari di padang mahsyar tersebut. Ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya matahari didekatkan sampai 1 mil, disebutkan dalam hadis, pada saat kita berada di padang mahsyar, matahari didekatkan sedekat 1 mil. Ya. Bahasa Arabnya milun, mim, ya, lam. Ya. Dan perawi hadis tersebut mengatakan, saya tidak tahu apakah 1 mil itu maksudnya adalah jarak yang kita ketahui. Ya. 1 mil kalau di-convert ke jarak kurang lebih sekitar 8 kilo ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi maksud matahari didekatkan 1 mil itu apakah matahari didekatkan kurang lebih 8 kilo? Atau 1 mil itu artinya adalah tongkat celak. Ya. Kalau antum tahu namanya celak mata itu ya, itu biasanya ada tongkatnya. Nah, tongkatnya itu namanya mil. Ya. Jadi maksud matahari didekatkan ke kepala kita sedekat 1 mil itu apakah maksudnya jarak, atau bisa jadi maksudnya adalah didekatkan sedekat mungkin. Ya. Jadi benar-benar di hari tersebut itu panasnya luar biasa. Ya. Nah, di tengah panasnya hari tersebut, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ada 7 golongan yang Allah akan naungi dengan naungan arsy-Nya Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut disebutkan dalam hadis itu, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang. Rajul artinya laki-laki. Ya. Tapi maksud laki-laki di sini ini artinya adalah permisalan. Ya. Mencakup perempuan, tidak hanya terbatas di laki-laki saja. Ya. Jadi seseorang yang qalbuhu, hatinya, mu'allakun bil masajid, yaitu bergantung dengan masjid. Ya. Para jemaah dirahmati Allah, maksud masjid di sini maksudnya bukan orang yang tidur di masjid, bukan orang yang kemudian mungkin suka nongkrong, suka ngobrol atau masak di masjid. Tidak, maksudnya bukan itu. Ya. Tapi maksud dari seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yaitu orang yang hatinya selalu terikat dengan sholat. Jadi bukan dengan bangunan masjidnya. Ya. Oh fulan, Masya Allah, rajin ke masjid. Tapi di masjid apa? Nongkrong. Ya. Oh fulan kemana-mana ke masjid misalnya.
tapi yang dilakukan ternyata apa? Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi arti seseorang yang hatinya selalu terikat di masjid, yakni orang yang selalu terikat dengan sholat. Dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya kita katakan maksudnya terikat dengan masjid di sini bukan terikat dengan bangunannya, tapi dengan sholatnya itu sendiri. Supaya apa? Supaya mencakup juga perempuan. Karena kalau kita artikan hatinya terikat dengan masjid, itu artinya masjid bangunannya, ya tentu perempuan afdolnya malah di rumah. Ya, perempuan sholatnya afdolnya di rumah, bukan di masjid, meskipun boleh di masjid. Ya, jadi artinya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan sholat. Salah satu gambaran, ini saya mukadimah dengan motivasi ya Mas ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti fikih kita kasih motivasi berkaitan dengan sholat. Ya. Salah satu gambaran, salah satu contoh orang yang hatinya selalu terikat dengan sholat, yaitu orang yang akan selalu menunggu sholat yang akan datang. Ya. Sekarang misalnya di Indonesia barusan sholat asar, maka orang ini akan selalu menanti-nanti kapan maghrib. Ya, maghrib berapa jam lagi? Ayo aku pengen sholat maghrib. Ya. Di Jerman mungkin sekarang sebelum duhur, ya, maka orang tersebut akan melihat duhurnya kapan ya. Ya aku pengen banget pengen saya pengen segera melakukan sholat duhur. Duhurnya berapa jam lagi? Ini hatinya selalu terikat dengan sholat, selalu menunggu-nunggu waktu sholat. Dan salah satu bentuk pengaplikasiannya, kalau dia memiliki suatu hajat, dan hajat tersebut bertabrakan dengan waktu sholat, dia akan memprioritaskan sholat. Dia akan menjadikan sholat sebagai prioritas dalam hidupnya. Contoh, ya, dia mau safar. Ya. Kemudian dia lihat jam, 10 menit lagi azan. Ya. 10 menit lagi mau masuk duhur nih. Ya. Lebih baik kita sabar, ya safarnya diundur lah. Habis duhur aja enggak apa-apa. Ya. Apalagi safar pakai kendaraan pribadi, ya, tidak dengan kendaraan umum yang memang sudah terjadwal, ini masalah lain. Tapi sekarang dia safarnya longgar. Aslinya dia mau safar sekarang, tapi karena lihat jam 10 menit lagi duhur, mending sholat duhur dulu, habis sholat kemudian baru safar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang yang memprioritaskan sholat dalam kehidupannya. Ya. Karena dia tahu kalau safar, dia mungkin sholatnya di pinggir jalan. Yang namanya sholat di pinggir jalan kadang ya beda. Ya. Rasa kita sholat di suatu tempat yang asing dengan sholat di masjid yang biasa kita sholat itu beda. Kekhusyuannya beda biasanya. Ya. Kadang was-was, kendaraannya bagaimana. Ya, sama keluarga kadang was-was. Jadi dia akan memprioritaskan gimana sholatnya itu supaya kualitasnya nomor 1. Nah, itulah ya. Maka marilah di sini kami mengajak ya diri kami pribadi dan juga para jemaah sekalian bagaimana kita memprioritaskan sholat kita ya agar kita bisa termasuk menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Amin, amin, amin. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan utama kita ya. Di sini kemarin kita sudah sampai pada bab tentang rukun sholat ya. Di sini disebutkan bahwasanya rukun sholat ya ada 14 rukun ya. Rukun sholat ada 14 rukun. Dan rukun sholat ini hukumnya adalah wajib dilakukan, harus dilakukan. Kalau ada seseorang yang dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau sengaja meninggalkan, maka sholatnya tidak sah. Contoh, ya, ada orang lagi buru-buru. Kemudian, wah aku buru-buru nih, tiketku sudah mau berangkat, pesawatnya sudah mau boarding misal. Aku sholatnya nggak usah baca Al-Fatihah sajalah. Ya, cukup takbir aja, Allahu Akbar, langsung rukuk, Allahu Akbar. Maka kita katakan sholat Anda tidak sah dan Anda wajib mengulangi sholat Anda.
Ini kalau dilakukan dengan sengaja. Ya, dan berdosa. Kalau sengaja dia berdosa. Dan kalau tidak sengaja, maka kita katakan Anda harus mengulangi rukun tersebut. Ya. Jadi di sini dibagi jadi dua para jamaah. Jadi kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, saat itu juga sholatnya tidak sah. Yang kedua, kalau dia meninggalkannya tanpa sengaja, maka kita katakan Anda harus mengulangi rukun tersebut saat itu juga. Contohnya gimana? Misal, ada orang yang dia lupa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun sholat. Ketika dia sholat, setelah membaca doa iftitah misalnya, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya terus sampai terakhir, kemudian dia langsung rukuk. Ya, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, sujud. Ketika sujud, dia baru ingat kalau tadi ternyata dia lupa membaca Al-Fatihah. Maka dia saat itu juga harus berdiri kembali, ngulangi baca Al-Fatihah. Sholatnya tidak batal, tapi dia harus balik ke rukun yang dia lupa tadi. Ya, lupanya pas sujud, langsung saat itu berdiri, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus lanjutkan ruku, i'tidal, sujud. Jadi seolah-olah perbuatan dia yang sebelumnya ini seolah-olah kayak nggak dianggap. Tapi sholatnya tidak batal. Ya, ini bedanya meninggalkan dengan sengaja dengan tidak sengaja. Ya, jadi yang namanya rukun sholat ini benar-benar suatu hal yang sangat penting sekali. Harus dilakukan. Di sana ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Terkadang sebagian kita belum bisa membedakan antara syarat sholat dengan rukun sholat. Ya. Bedanya apa sih? Syarat sholat dengan rukun sholat itu bedanya apa? Misal nih, kita sebagai orang tua, suatu saat ditanya sama anak kita, Baba, Mama, ini kok ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ya, perbedaannya apa? Dua-duanya sama-sama wajib, dua-duanya harus dilakukan. Emang bedanya apa sih syarat sama rukun sholat itu? Ya, syarat sholat dahulu sudah pernah kita jelaskan ya Pak ya. Di sana ada 9. Ya, niat, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, toharoh, kemudian juga menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ada 9. Ya. Baik, perbedaannya apa sih syarat dengan rukun sholat? Maka bisa kita jawab, salah satu perbedaannya adalah kalau syarat sholat ini harus ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Harus ada terus-menerus. Contoh, toharoh, bersuci. Ya. Namanya bersuci, ini harus ada dari awal sampai akhir. Harus suci sholat tersebut. Dari takbiratul ihram sampai salam harus dalam keadaan suci. Nggak bisa misalnya di rakaat ketiga kesuciannya hilang, batal misalnya. Ya sudah, sholatnya batal. Ya. Atau menghadap kiblat harus dari awal sampai akhir. Nggak boleh misalnya, wah aku 2 rakaat pertama menghadap kiblat Ka'bah, 2 rakaat kedua menghadap Baitul Maqdis misalnya, nggak boleh. Nah, jadi sekali lagi yang namanya yang namanya syarat sholat ini harus ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Itu namanya apa? Syarat. Adapun rukun sholat, maka ini tidak harus ada dari awal sampai akhir. Contoh, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hanya dilakukan di saat berdiri. Bukan dari awal sholat sampai akhir sholat harus baca Al-Fatihah terus, tidak. Ya. Atau takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya dilakukan di pembuka sholat. Ya. Bukan dari awal sampai akhir harus takbiratul ihram terus, lah. Ya. Atau sujud juga hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, bukan kemudian ketika sholat sujud dari awal sampai akhir, kan tidak. Ya, jadi itu perbedaan antara syarat sholat dengan rukun sholat. Ya, jadi insya Allah nanti ketika kita menjelaskan kepada anak atau murid kita, ya, atau ketika kita ditanya kita bisa menjawab dengan benar. Baik, di sini kita langsung masuk ke rukun yang pertama, rukun sholat yang pertama. Yaitu adalah al-qiyamu fil fardhi alal qadiri muntasiban. Rukun yang pertama yaitu adalah berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib.
perhatikan, ada 3 kriteria. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Ya. Berarti kalau dia itu sholat sunnah, hukumnya tidak wajib berdiri. Karena yang wajib adalah sholat wajib 5 waktu. Ya, kita bisa berdiri, wajib berdiri. Berarti kalau sholat sunnah, berdiri lebih afdol, duduk juga boleh. Misal kita lagi safar, kemudian kok rasanya capek banget ya, habis sholat isya, mau sholat ba'diyah itu capek. Ini penting para jamaah ya. Jadi jangan sampai karena kita capek akhirnya tidak sholat sunnah. Sebenarnya tidak apa-apa, namanya sholat sunnah ya nggak wajib gitu loh. Tapi eman-eman, suatu rutinitas yang biasa kita lakukan setiap hari, kemudian karena kita agak capek akhirnya kita tinggalkan, agak eman-eman. Meskipun tidak apa-apa. Ya. Kalau memang kita bisa melakukannya dengan duduk, itu lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Ya, wah aku hari ini habis safar nih, sholat ba'diyah isyaknya, yaudahlah sambil duduk aja boleh. Ya, hanya saja pahalanya apa? Setengah daripada dia berdiri. Ya, jadi sekali lagi, rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Ya, begitu pula bagi yang tidak mampu. Tidak mampu ya berarti tidak apa-apa, tidak wajib berdiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholli qa'iman," sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' faqa'idan. Namun apabila kamu tidak bisa, maka sholatlah sambil duduk. Ya, nah di sini ada poin penting para jemaah. Ya, yang dimaksud dengan sholat duduk di sini adalah duduk di bawah. Ya, kadang kita lihat sebagian jamaah begitu dia tidak mampu sholat berdiri, langsung sholat di atas kursi. Ya, yang harus dilakukan sebenarnya adalah duduknya di bawah. Kalau bisa usahakan duduknya iftiros. Kalau nggak bisa iftiros, boleh sambil duduk sila, boleh. Tapi secara asal duduknya harusnya di bawah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya tadi kita dapati sebagian fenomena dari sebagian kaum muslimin ketika mereka tidak bisa sholat berdiri langsung sholat di atas kursi. Padahal yang namanya sholat di atas kursi ini yang pertama dia sudah tidak bisa sholat sambil berdiri. Kemudian yang kedua dia tidak akan bisa rukuk dengan sempurna. Rukuknya hanya demikian. Ya. Yang ketiga dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Sujudnya hanya ya dengan isyarat seperti ini. Ya. Dan yang terakhir dia tidak bisa duduk dengan sempurna. Gerakan sholat ada berapa jamaah? Gerakan sholat ada 4. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Hanya 4 saja. Ya. Kalau kita tidak bisa berdiri, usahakan 3 ini bisa. Ya. Kalau kita tidak bisa berdiri dan rukuk, usahakan 2 ini bisa, yaitu duduk dan sujud. Ya. Nah ini kalau bagi orang yang sholat di atas kursi, 4-4-nya tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Ya. Sudah sholat berdirinya di kursi, rukuknya juga di kursi, sujudnya juga di kursi, duduknya juga di kursi. Padahal duduk kan perintahnya iftiros. Ya. Nah ini bisa jadi nasihat ya bagi kita yang mungkin memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki kenalan, bisa dikasih tahu. Ya, kalau bisa duduknya di bawah, ini yang harus dilakukan seperti itu. Kecuali ya, memang ada sebagian orang yang mana memang dia tidak bisa duduk di bawah. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Amin ya Rabb. Ya, sebagian orang yang sudah sepuh dan sebagainya, ini memang tidak bisa duduk di bawah ya. Jadi lututnya tidak bisa untuk nekuk itu sakit. Ya, nah ini barulah ini ada uzur, maka barulah dia duduk di kursi. Jangan kemudian dari awal tidak bisa berdiri langsung duduk di kursi, jangan. Ya, jadi duduknya di bawah. Kembali lagi ke hadis tadi, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan apabila kamu tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Fa'illam yastati' fa'ala junubin atau fa'ala janbin. Dan apabila kamu tidak bisa duduk maka sholatlah sambil berbaring. Ya. Dan yang dimaksud sholat sambil berbaring di sini yaitu dengan berbaring menghadap ke samping para jamaah. Ya. Antum insya Allah pernah lihat bagaimana jenazah dikuburkan. Ya, bagaimana jenazah dikuburkan itu dia
ke samping, kemudian menghadap kiblat. Nah itu, sholatnya orang yang tidak bisa duduk itu harusnya seperti itu secara awal. Ya, awalan usahakan seperti itu. Jadi sholat menghadap kiblat dengan ke samping. Kalau tidak bisa, ya mungkin tangan kanannya lagi diinfus, ya, atau mungkin dia habis melakukan operasi yang mana, ya tidak bisa lah sambil nyamping itu tidak bisa. Maka cara yang selanjutnya yaitu dengan tidur terlentang dan kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi yang menghadap kiblat adalah kakinya seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain di antara dalil yang lain yang menunjukkan akan wajibnya sholat sambil berdiri adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kalian lillahi, untuk Allah, ikhlas untuk Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Ya, qanitin artinya khusyuk. Mungkin ada sebagian kita yang punya anak namanya qanitah, ya. Itu diambil dari kalimat ini, qanit. Qanit artinya khusyuk, taat, tunduk kepada Allah. Nah, jadi di sini Allah perintahkan kita agar ketika sholat ini berdiri, ya, terutama untuk sholat wajib, ya, bagi yang mampu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, nah ini juga momen lagi bicarakan sholat sambil berdiri, ya. Kadang kita ketika misalnya safar menggunakan pesawat, ya, apalagi pesawat yang tidak ada musolanya, ya, satu-satunya maskapai yang ada musolanya ya Saudi Airlines, ya, masya Allah, Allahumma barik, jazakumullah khairan, itu maskapai terbaik, ya. Mereka rela mengorbankan beberapa kursi penumpangnya hanya demi biar mereka bisa sholat dengan leluasa, masya Allah, Saudi Airlines, ya. Tapi di pesawat-pesawat lain ini susah untuk kita melakukan sholat dengan sempurna, ini susah. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, ini saya harapkan nanti ada yang tanya tentang hal ini, tapi tak jelaskan aja di sini. Ya. Apalagi di sini para jamaah tinggal di Eropa, ya, kadang safar ke Indonesia, otomatis mesti ada waktu sholat yang akan dilalui. Ya, gimana cara sholatnya? Nah, memang secara asal, ya, sholat wajib ini harus dilakukan dengan berdiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lakukan dengan berdiri, maka wajib harus kita lakukan dengan berdiri. Tapi melihat kondisi pesawat yang rata-rata atau pada umumnya kita naiki, ini nggak memungkinkan kita sholat sambil berdiri. Ya, mesti akan ditegur oleh pramugarinya, kan gitu. Ya. Maka di sana ada sebuah kaidah yang berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur. Al-maisur artinya adalah sesuatu yang bisa dilakukan. La yasqutu, tidaklah gugur, bil ma'sur, ketika dalam keadaan yang susah. Ya. Sesuatu yang masih bisa kita lakukan tidaklah gugur dalam keadaan yang susah. Ya. Memang kita susah dari awal sampai akhir, kalau harus berdiri di bangku kita, ini kemungkinan besar akan ditegur oleh pramugari. Ya. Maka lakukanlah sebisa mungkin. Ya. Kalau tidak bisa dari awal sampai akhir, maka lakukanlah minimal pas takbiratul ihram para jamaah. Ya. Wah, ini kalau berdiri terus dari awal sampai akhir ditegur sama pramugarinya, ya sudah, lakukan pas takbiratul ihram saja. Ya. Awal sholat kita berdiri, Allahu Akbar, kemudian kita duduk. Ya. Jangan dari awal sampai akhir duduk. Ustadz, kan tidak boleh kalau berdiri nanti dimarahin. Berdiri sebentar doang, takbiratul ihram berapa detik sih? Nggak sampai 5 detik. Ya. Jadi kita berdiri, Allahu Akbar, kemudian duduk. Nah, inilah yang kadang kita dapati dari sebagian jamaah, dari awal sampai akhir duduk. Padahal dia mampu berdiri, meskipun ketika takbiratul ihram saja. Ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita jelaskan di antara syarat takbiratul ihram, ini salah satunya adalah harus dilakukan dalam keadaan berdiri para jamaah. Oleh karena itu, ketika kita mampu melakukannya dengan berdiri, maka lakukanlah, ya, semampu kita.
Jangan kemudian mentang-mentang wah tidak bisa dilakukan sholat sambil berdiri, kemudian dari awal sampai akhir kita tidak berdiri, ya seperti itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya hukum ini sekali lagi wajib bagi sholat wajib, ya. Adapun sholat sunnah, maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatnya orang yang duduk ini adalah setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Maksudnya apa? Pahalanya. Ya, ini sekali lagi untuk sholat sunnah itu boleh duduk, nah meskipun berdiri lebih utama. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Rukun sholat yang kedua yaitu kita melakukan takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram diambil dari kalimat takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar, tidak boleh yang lain. Ya, jangan sampai nanti ke depannya ada yang mengucapkan misalnya Allahul Akbar. Meskipun secara makna benar, tapi tidak boleh kita rubah-rubah. Ya. Atau misalnya ada yang berimprovisasi, tak ganti jadi Allahu A'lam misalnya. Ya. Artinya benar atau salah? Benar artinya. Allah lebih mengetahui. Tapi tidak boleh kita ganti-ganti. Zikirnya sudah paten. Harus kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi yang namanya takbir adalah Allahu Akbar. Dan kalimat al-ihram, takbiratul ihram, kalimat ihram ini maksudnya adalah mengharamkan sesuatu yang sebelum sholat itu hukumnya halal. Seperti berbicara, atau makan, ya, atau banyak bergerak. Ya. Begitu orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka haramlah bagi dia hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Habis sholat, silahkan lakukan lagi. Mau ngobrol, mau makan, mau olahraga, silahkan. Tapi ketika sholat, ketika Anda sudah mengucapkan Allahu Akbar, Anda haram untuk melakukan pembatal-pembatal sholat. Makanya para ulama mengatakan, ketika kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, bayangkan bahwasanya pembatas antara kita dengan Allah ini sedang dibuka. Ya. Kita akan memulai komunikasi bersama Allah. Kita akan mulai sebuah ibadah bertemu dengan kekasih kita. Ya. Maka bukanlah hal yang elok ketika kita ngobrol dengan zat yang paling kita cintai. Ketika kita ngobrol dengan zat yang menjadikan kita mendapatkan rezeki. Kemudian kita ngobrol dengan orang lain. Ya, meskipun nggak ngobrol secara lisan, tapi ngobrol secara pikiran. Sholat sih sholat secara zahir, tapi pikirannya nanti malam makan di mana ya? Besok weekend mau healing kemana ya, misalnya. Ya, nah, itulah sebab dari penamaan takbiratul ihram. Jadi takbir mengucapkan Allahu Akbar, dan ihram artinya yaitu apa? Mulailah dia haram untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, baik. Dan takbiratul ihram ini pensyariatannya disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka bertakbirlah. Nabi memerintahkan kita untuk bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Dan juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya, tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslim. Sholat itu adalah pengharamannya dengan takbir. Jadi pengharaman sholat, ketika sholat kita haram melakukan beberapa hal yang sebelumnya halal, ini dimulai dengan takbir. Wa tahliluhat taslim, dan menghalalkannya adalah dengan cara salam. Ketika kita sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka bolehlah kita melakukan hal-hal yang sebelumnya haram saat kita sholat. Nah, dan takbiratul ihram, para jemaah dirahmati Allah, ini di sana ada 3 syarat yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan takbiratul ihram. Harap diperhatikan. Karena sebagian orang ada yang
meremehkan 3 syarat ini. Syarat yang pertama tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Yang pertama, harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya. Sebagian orang, terutama makmum yang masbuk, ya, yang dengan alasan dia ingin mengejar rukuknya imam, kita dapati kadang-kadang ya, jadi pas masuk masjid imamnya lagi rukuk, ya, maka dia akan bersegera mengejar imam rukuk. Apa yang dilakukan? Sebagian mereka takbirnya sambil rukuk. Ya. Allahu Akbar. Hati-hati. Ya. Khawatirnya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya tidak dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya. Harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Barulah dia rukuk. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi terburu-buru hanya karena pengen dapat 1 rakaat, akhirnya takbiratul ihramnya dilakukan dengan seenaknya diri, ya, seenaknya sendiri. Nah, ini khawatirnya sholatnya tidak sah. Jadi ini syarat yang pertama. Jadi harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya, baik. Dan yang wajib adalah takbirnya ya para jemaah ya. Jadi yang wajib adalah kita mengucapkan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada sebagian orang yang dia nggak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tidak apa-apa. Karena mengangkat tangannya sunnah. Yang wajib apa? Melafadzkan takbirnya. Allahu Akbar. Baik, ini yang pertama. Jadi harus dalam keadaan berdiri. Syarat yang kedua, harus dilakukan dalam menghadap kiblat. Ya. Jadi takbiratul ihram harus kita lakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Oleh karena itu, ya tadi sudah kita sebutkan, ketika kita sedang safar, kemudian kita naik kendaraan umum, yang mana nggak memungkinkan bagi kita untuk istirahat, sholat, melakukannya dengan sempurna, maka usahakan ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat. Ya. Kayak pas kita safar naik pesawat misalnya, nggak mungkin dari awal sampai akhir kita menghadap kiblat. Ya, di sebagian keadaan, ya. Kayak misalnya mungkin dari Jerman ke Indonesia susah ya untuk menghadap kiblat ini di beberapa momen kadang susah. Ya. Maka kalau memang kita tidak bisa menghadap kiblat dari awal sampai akhir sholat, minimal menghadap kiblat sebisanya. Contohnya apa? Pas takbiratul ihram. Ya, pas takbiratul ihram kita berdiri, kemudian kita tentukan mana sih kiblatnya. Oh, kiblatnya misalnya agak serong ke kanan sedikit. Misalnya kiblatnya agak serong ke kanan sedikit. Ya, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian duduk. Nah, tidak apa-apa seperti itu. Ya, kalau memang nggak bisa lakukan dari awal sampai akhir, minimal lakukan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, karena di antara syarat takbiratul ihram harus dilakukan menghadap kiblat. Nah, baik. Kemudian selanjutnya rukun yang ketiga yaitu adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi orang yang dengan sengaja meninggalkan membaca surat Al-Fatihah, maka ini sholatnya tidak sah. Dan surat Al-Fatihah, para jemaah dirahmati Allah, ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ulama sepakat, Al-Fatihah itu berapa? 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda pendapat, awal ayatnya itu dari mana? Apakah dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirabbil alamin? Itu khilafnya di situ. Perbedaan pendapatnya di situ. Tapi sepakat. Ayat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ya. Nah, kenapa saya jelaskan hal ini? Supaya ketika kita mungkin sholat di belakang imam, apalagi di sini teman-teman di Eropa ya. Di Eropa kita tahu banyak yang madhabnya Hanafiyah. Ya, begitu pula mungkin ada sebagian Malikiyah dari Afrika misalnya ya.
Kemudian kita sholat di belakang mereka, kok sepertinya mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita katakan insya Allah sholatnya tetap sah. Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Loh Ustadz, itu coba lihat Al-Quran cetakan Madinah. Al-Quran cetakan Madinah itu awal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu karena mereka ambil pendapat yang awal ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya pernah dikabari ada sebagian mushaf yang dicetak oleh percetakan Madinah itu sendiri, itu awal ayatnya tertulis Alhamdulillahirabbil alamin. Ada redaksi seperti itu. Ya, jadi intinya ini adalah sebuah khilaf di kalangan ulama. Mau kita ambil pendapat yang mengatakan awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, ini bukan ini insya Allah benar semua ya, karena ada dalilnya. Dalilnya cukup kuat. Kalau para jamaah ingat ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Di situ hadisnya hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Allah mengatakan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan atau dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi untuk hati-hatinya tetap ya, usahakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Nah, baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, maka para ulama sepakat Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh orang yang sholat sendirian maupun dia sebagai imam. Ini ulama sepakat. Dia sholat sendiri atau dia jadi imam, maka wajib membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana sebagai makmum? Apakah dia wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka di sana ada khilaf di kalangan ulama. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya si makmum tidak wajib membaca. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang dia itu memiliki imam, maksudnya adalah sholat di belakang imam, maka bacaan imam ini sudah menghandle dia. Ya. Jadi bacaan si imam sudah mewakili bacaannya dia. Ya. Dan pendapat ini bisa kita jadikan solusi bagi sebagian kita, atau mungkin kita punya teman atau kenalan ya di tempat tinggal kita, yang mana dia punya orang yang sudah sepuh dan tidak bisa sholat sendiri. Ya, ini kadang saya dapat pertanyaan seperti ini. Ya. Ada seorang yang sudah sepuh, nggak bisa sholat sendiri. Gimana dong? Gimana cara sholatnya? Gitu loh. Jadi kadang dia sadar, kadang nggak. Sudah sepuh sekali ya. Maka kita katakan, ya, cara sholatnya adalah Anda berjamaah sama dia. Ya. Anda pertama sholat berjamaah di masjid sama kaum muslimin. Setelah pulang ke rumah, sholatlah berjamaah bersama dia. Anda jadi imamnya. Ya. Ketika Anda jadi imam, maka seluruh bacaan dia ini sudah terhandle menurut pendapat yang pertama ini. Jadi bagus, ini solusi ya bagi yang memang memiliki kerabat atau teman yang memang sudah tidak bisa sholat sendiri, maka salah satu solusinya adalah dengan menjadi imam bagi dia. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan apabila sholatnya itu adalah jahriyah, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ya. Berbeda kalau sirriyah, maka itu wajib. Ya. Dan pendapat yang selanjutnya adalah seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah sama saja apakah sholat jahriyah maupun sirriyah. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang terakhir ini, dan ini juga diantaranya pendapat yang diambil oleh mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana dalil dari Nabi SAW, ya, di sini saya sebutkan dalil yang menguatkan pendapat kalau hendaknya kita membaca Al-Fatihah ketika jahriyah maupun sirriyah. Ya. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah sholat bersama para sahabat. Kemudian
beliau ketika sholat itu mendengar sahabat pada baca Al-Quran di belakang beliau. Jadi pada baca. Ya. Maka setelah sholat, beliau seperti kebiasaannya menghadap ke arah sahabat. Jadi kebiasaan Nabi SAW ketika habis sholat itu tidak madhep kiblat terus. Ya, tapi beliau lebih sering apa? Menghadap ke sahabatnya. Beliau bertanya, Mali unazi'ul Quran. Ya, kenapa kok aku tadi apa? Pas baca ketika sholat kalian juga baca gitu. Harusnya kalian diem gitu kan. Maka kata Nabi SAW, ya, janganlah kalian ulangi lagi, ya secara makna ya, janganlah kalian baca ketika imam baca. Jadi kalau imamnya lagi baca ayat, imamnya lagi baca Al-Quran, maka kalian jangan ikutan baca para makmum. Illa bifatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah, kata beliau. Fa innahu la salata illa biha. Karena sesungguhnya tidaklah sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. Ya, ini di antara hadisnya bisa bisa antum baca, di antaranya ada di kitab Bulughul Maram. Ya, nah, dan ini memang ada khilaf sekali lagi di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama seperti tadi sudah saya sebutkan ya memiliki pendapat yang lain. Intinya kita mau ambil pendapat yang harus baca ketika sirriyah saja ataupun ketika sirriyah maupun jahriyah, ini dua-duanya adalah pendapat yang cukup kuat ya, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau pas jahriyah terus makmumnya bacanya kapan? Kan imamnya baca terus, baca Al-Fatihah, kemudian habis itu baca surat pendek, terus makmumnya baca kapan? Maka para ulama menjelaskan ya, di sana ada dua tempat yang kita bisa baca Al-Fatihah. Yang pertama apabila imamnya ini baca ayatnya ada jeda-jedanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia jeda. Nah, itu bisa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu setelah kita membaca amin. Ya. Jadi setelah kita membaca amin, waladdallin, amin, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Ustadz, imamnya kalau membaca surat pendek gimana? Udah tidak apa-apa, lanjutkan Al-Fatihah kita. Karena surat pendek hukumnya adalah sunnah, sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya adalah wajib. Ya, nah, ini berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya, Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang keempat yaitu adalah ar-ruku'. Ruku'. Ya. Dan sebelumnya mumpung saya ingat ini tidak apa-apa ya, tak jelaskan secara rinci supaya terkadang kita tuh menganggap sholat kita insya Allah tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika ada sebuah momentum yang yakni tiba-tiba ya kita kadang bingung karena belum tahu hukumnya. Waduh, ini benar nggak sholat saya? Ya. Dan berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, mumpung saya ingat, di sana ada poin penting, yaitu bagaimana apabila kita masuk ke dalam sholat, ya, dan sebelum kita selesai membaca Al-Fatihah, ini makmumnya sudah ruku. Ya, jadi mungkin kita agak masbuk dikit lah ya, bukan dari takbiratul ihram, kita masuk di tengah-tengah sholat. Ketika kita belum mau selesai membaca Al-Fatihah, ini imamnya sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap berdiri menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita, ataukah kita ikut ruku bersama imam? Maka ini juga di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, yang pertama mengatakan tidak apa-apa, lanjutkan Al-Fatihah ada meskipun imamnya sudah ruku, bahkan meskipun imamnya sudah i'tidal. Ya. Karena Al-Fatihah wajib, harus diselesaikan, harus dibaca. Ya. Pendapat yang kedua adalah apabila imam sudah ruku, maka hendaknya Anda ikuti dia meskipun Al-Fatihahnya belum selesai. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti.
fungsi utama imam dalam sholat adalah untuk diikuti. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau dia sudah rukuk, maka rukuklah kalian. Di situ kita diperintahkan untuk rukuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pendapat yang kedua ini saya lebih condong kepadanya, ya. Jadi meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah, ya kita sudah disuruh untuk mengikuti imam. Ya, meskipun kalau seandainya mau ada yang menyelesaikan Al-Fatihah, ini juga tidak apa-apa, karena terlambatnya karena ada uzur, ya. Terlambat rukuknya itu ada uzur, yaitu menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Baik. Begitu pula di antara kondisi yang menggugurkan seseorang dari membaca Al-Fatihah, yaitu ketika seseorang masuk masjid dan mendapati imam sedang rukuk, maka diperbolehkan bagi dia untuk takbiratul ihram dan langsung rukuk, dan tidak wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, rukun yang keempat yaitu adalah rukuk. Ya. Dan rukuk ini diantara dalilnya ada dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Ya. Dan rukuk, para jemaah dirahmati Allah, ini diantara sunnah yang bisa kita lakukan saat kita rukuk, yaitu dengan meletakkan tangan kita di lutut. Ini hukumnya sunnah. Ya. Dan dengan meletakkan tangan di lutut, ini bisa membantu kita rukuknya lebih lurus, para jemaah. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau itu rukuk, maka beliau tidak terlalu rendah dan tidak terlalu ke atas. Dan lurus, rukuknya beliau lurus. Bahkan disebutkan seandainya ditaruh air di atas punggung beliau saat rukuk, ini airnya tidak akan tumpah. Saking lurusnya rukuk beliau. Nah, yang bisa membantu, salah satu yang bisa membantu kita agar rukuknya lurus, yaitu dengan meletakkan tangan kita di lutut kita. Ya, seperti itu. Dan juga di antara sunnahnya dengan merenggangkan tangan. Jadi tangannya direnggangkan, kita mencengkram lutut kita. Ya. Dan juga disunahkan pula untuk melebarkan bahu. Ya, jadi rukuknya sambil melebarkan bahu, ini hukumnya juga sunnah. Nah, baik. Berkaitan dengan rukuk, para jemaah dirahmati Allah, terkadang ada sebagian orang yang dia itu kadang rukuknya tidak sempurna, ya. Jadi ada yang rukuknya itu kadang nggak nunduk banget gitulah. Ya. Maka kita katakan kalau rukuknya dia itu, ini kalau tanpa uzur ya, kalau ada uzurnya misalnya karena sakit, ya sakit punggung, nasallallahu salamah, semoga Allah sembuhkan dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur, kayak sebagian dilakukan sama anak-anak dan sebagainya itu ya, kadang pas sholat kan rukuknya kadang kurang benar. Maka kita katakan, kalau rukuknya tersebut itu lebih dekat ke arah rukuk, maka kita katakan itu insya Allah sudah sah. Ya, ada sebagian anak-anak rukuknya itu tidak lurus. Ya, rukuknya itu ya nunduk tapi nggak sampai benar-benar lurus. Maka kita katakan selama menunduknya itu lebih dekat ke arah rukuk, maka kita katakan insya Allah itu rukuknya sah. Tapi kalau menunduknya itu lebih dekat ke arah berdiri, misalnya cuma begini doang nih, ya. Nah, ini kan lebih dekat seperti orang berdiri. Maka kita katakan Anda belum melakukan rukuk, ya, dan rukuknya tidak sah, ya, karena belum disebut sebagai rukuk. Nah. Kemudian selanjutnya yang kelima dan keenam, rukun yang kelima dan keenam yaitu adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman, yaitu bangkit dari rukuk dan beriktidal. Ya, iktidal ini adalah salah satu rukun sholat juga. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, warka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai benar-benar tumakninah ketika rukuk. Jadi salah satu rukun sholat juga adalah tumakninah. Nanti insya Allah kita sebutkan di akhir pembahasan. Dan patokan tumakninah, para jemaah dirahmati Allah, yaitu kita diam sejenak
selama kadar zikir yang wajib dibaca dalam rukun tersebut. Itu arti tumakninah. Tidak apa-apa, tak jelaskan di sini, meskipun nanti di akhir akan kita bahas. Ya. Jadi patokan tumakninah, kita sholatnya sudah tumakninah atau belum? Ya, maka kita lihat. Kalau kita ketika rukun tersebut ini sudah sempat diam sejenak selama bacaan zikir yang wajib dibaca. Contoh gini, ketika ruku, bacaan zikir apa yang wajib dibaca? Subhanallahil azim. Ya, satu kali, itu yang wajib. Adapun 2 dan 3 dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi kalau selama ruku kita sudah diam sejenak selama kurang lebih bacaan Subhana Rabbiyal Azim, maka kita sudah melampaui batas minimal tumakninah. Ya, kita sudah melampaui batas minimal tumakninah. Itu patokan sudah tumakninah atau belum? Tapi kalau rukuk saja kita tidak bisa baca Subhana Rabbi, baru seperti itu sudah bangkit sami Allahu liman hamidah. Nah, ini khawatirnya belum tumakninah. Ya, maka dicek masing-masing dicek. Kira-kira selama ini ketika rukuk ini diemku itu sudah bisa baca Subhana Rabbiyal Azim sekali atau belum? Kalau sudah bisa, maka insya Allah kita sudah melampaui tumakninah. Ya, nah, jadi kata Nabi SAW, rukuklah kamu dalam keadaan tumakninah. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kamu benar-benar berdiri dengan sempurna. Jadi i'tidal ini harus benar-benar berdiri dengan sempurna. Jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang menganggap i'tidal itu hanya rukun kecil. Ya, jadi seolah-olah kayak sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar langsung. Jadi berdirinya belum tegak. Cuman mengangkat kepala sedikit langsung sujud. Nah, ini khawatirnya i'tidalnya tidak sah para jamaah. Ya, i'tidal harus benar-benar sampai kita berdiri sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Seperti itu. Jangan terburu-buru. Ya. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ketika beri'tidal, beliau berdiri tegak sampai seluruh tulangnya itu kembali ke tempatnya masing-masing. Seluruh tulang atau otot ya. Jadi kembali ke tempatnya masing-masing. Sami Allah liman hamidah. Nah, sampai benar-benar rileks. Ya. Baru kemudian Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Nah, ini berkaitan dengan i'tidal. Ketika i'tidal meletakkan tangan di dada atau tidak, ya kita tahu ya, di sana ada 2 pendapat di kalangan ulama. Terserah ya, kita ambil pendapat mana yang menurut kita itu lebih mantap di hati, lebih kuat, maka silahkan dipilih masing-masing ya. Di sini tak sebutkan salah satu dalil ulama yang mengatakan ketika i'tidal itu sunnahnya adalah bersedekap. Di antara dalilnya adalah sholat itu gerakannya cuma 4. Tidak ada yang kelima, hanya 4 saja. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Hanya 4 saja. Rukuk kita tahu bentuknya seperti itu. Sujud kita juga tahu bentuknya seperti itu. Duduk kita juga tahu bentuknya seperti itu. Berdiri bentuknya adalah dengan seperti ini. Ya. Ketika kita sholat, di awal sholat, Allahu Akbar. Maka disunahkan seperti ini. Ya. Meletakkan tangan di atas tangan kiri, di perut maupun di dada. Ketika berdiri disunahkannya seperti itu. Maka begitu pula ketika i'tidal, karena i'tidal itu masuk ke dalam gerakan berdiri, begitu pula juga disunahkan meletakkan tangan di atas perut atau di atas dada ya. Intinya di sana ada khilaf di kalangan ulama dan dalilnya juga cukup kuat ya, boleh-boleh saja. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sujud ya, rukun yang ketujuh adalah sujud. Dan dalam sebuah hadis ya berkaitan dengan sujud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Ya, aku diperintahkan, ini mungkin yang ketujuh ini yang terakhir ya Mas ya, masih ada beberapa rukun, tapi insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya karena khawatirnya kalau terburu-buru malah kurang bagus juga ya. Baik, jadi berkaitan dengan sujud, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang, 7 anggota badan. Ya. Al-jabhatu yang pertama, ya,
Coba kita hitung ya, ini banyak yang salah nih. Kalau disuruh ngitung satu-satu, rata-rata banyak yang salah. 7 anggota badan. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1 dahi, 2 hidung, 3, 4, 5 lutut kanan, 6 lutut kiri, 7 jari jemari kanan, 8 jari jemari kiri. Loh kok 8? Katanya 7. Kok jadi 8? Nah, ini ketika sebagian jamaah kita minta untuk menghitung, kadang salah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 7, yang pertama yakni dahi dan hidung. Ini dihitung pertama. Ya. Jadi yang pertama adalah dahi dan hidung. Ini satu tempat. Ya. Makanya para ulama mengatakan yang wajib adalah dahi. Ini yang wajib. Adapun hidung, ini hukumnya adalah sunnah. Di antaranya seperti dalam mazhab Syafi'i, itu berpendapat yang wajib adalah dahi. Adapun hidung ini hukumnya sunnah. Dan ini cukup membantu bagi kita, yang orang Indonesia, yang mancungnya ke dalam, ya beda sama mungkin orang Eropa, ya orang Arab, Masya Allah, itu mudah sekali untuk menempelkan hidung ke lantai, mudah. Tapi sebagian kita yang hidungnya mancung ke dalam, kadang agak susah menempelkan. Maka kita katakan hidung hukumnya adalah sunnah, yang wajib adalah dahi. Ini yang pertama. Dan berkaitan dengan dahi, memang sebaiknya usahakan tidak ada pembatas antara dahi dengan tempat sujud kita. Ini hukumnya adalah sunnah, afdolnya seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena sebagian ulama berpendapat tidak boleh, ya, tidak boleh atau tidak sah sujud yang dilakukan apabila ada pembatas antara dahi dengan tempat sujud kita. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan tidak ada ya. Sujudnya kelihatan kena apa? Peci. Tapi ya dibuka dikit lah. Ya, dibuka dikit, dahinya kelihatan. Nah, minimal ada sebagian dari dahi kita yang menempel tempat sujud kita. Usahakan seperti itu. Ya. Kemudian berkaitan dengan tangan, ya, ini disunahkan supaya tangan kita lurus, jari jemarinya rapat, ya, bukan dengan seperti ini, tapi lurus. Kemudian juga, oh ya, ini mumpung saya ingat berkaitan dengan posisi tangan ya para jemaah, berkaitan dengan posisi tangan ketika sujud, maka posisi tangan ketika sujud itu sama seperti posisi tangan ketika takbir. Ya, kita tahu ketika takbir itu boleh sebahu, juga boleh setelinga. Begitu pula ketika sujud kita diperbolehkan meletakkan tangan kita sebahu ataupun setelinga, ya, dan disunahkan lurus menghadap kiblat. Kemudian juga di antara sunnah yang lainnya hendaknya merenggangkan siku, ya. Dan hukum ini mencakup laki-laki maupun perempuan para jamaah. Meskipun tidak kita pungkiri, ada sebagian ulama yang berpendapat ini khusus laki-laki. Kenapa? Karena yang namanya perempuan itu diperintahkan untuk tertutup, ya. Maka janganlah dia, maka ketika sholat pun juga harusnya dia tertutup, ya, bukan kemudian terbuka seperti ini. Namun, wallahu a'lam, insya Allah pendapat yang lebih tepat, secara asal seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, apabila dia disunnahkan untuk laki-laki, maka secara asal juga disunahkan untuk perempuan sampai ada dalil yang jelas kalau itu hanya khusus laki-laki. Dan kebetulan tidak ada dalil yang jelas, ya, tidak ada dalil yang dengan terang-terangan menyerukan atau menjelaskan kalau posisi seperti tadi itu hanya khusus laki-laki. Jadi ini boleh dilakukan oleh perempuan juga. Dan bisa dijawab dengan bagaimana kalau perempuan sholat di rumah? Kan di rumah tertutup, tidak ada siapa-siapa. Ya, jadi insya Allah pendapat yang lebih tepat ini sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk menjauhkan antara perut dengan paha. Ya, jadi agak memanjangkan sujud, tapi jangan terlalu panjang banget. Jadi sujud itu jangan terlalu panjang, ini kayak orang tengkurap dong. Ya. Tapi juga jangan terlalu pendek banget, ini kayak orang malas. Ya, tapi tengah-tengah. Ya, direnggangkan tangannya, dijauhkan antara perut dengan paha. Dan berkaitan dengan merenggangkan tangan, ini hukumnya adalah sunnah para jamaah. Jangan sampai karena kita pengen melakukan sunnah tersebut, akhirnya mengganggu saudara kita yang sedang sholat berjamaah bersama kita. Tidak boleh. Merenggangkan tangan atau merenggangkan siku hukumnya sunnah, sedangkan mengganggu saudara kita hukumnya adalah haram.
tidak boleh kita melakukan suatu hal yang sunnah dengan sesuatu hal yang haram, tidak boleh. Ya, jadi ini dilakukan kalau pas sholat sendiri. Ya, pas longgar tempatnya boleh kita praktekkan apa sujud seperti tadi. Nah, kemudian juga berkaitan dengan sujud pula, ada sebuah hadis, meskipun ya nanti ajalah kita bahas ketika hal-hal yang dimakruhkan saja ya, insya Allah nanti kita lewati. Jadi dimakruhkan untuk meletakkan siku ke tanah, ini hukumnya makruh karena seperti hewan buas. Insya Allah kita bahas di tempat yang lain. Baik. Kemudian berkaitan dengan lutut, ini juga tidak masalah. Berkaitan dengan kaki, ya terakhir dengan kaki, para ulama mengatakan bahwasanya, atau sebagian ulama, karena ada khilaf ya, manakah yang afdol? Apakah ketika sujud kaki itu digabungkan jadi satu, ya, jadi telapak kaki itu afdolnya digabungkan jadi satu atau direnggangkan? Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Dan di antara dalil yang menguatkan bahwasanya afdolnya, sunnahnya ketika sujud itu telapak kaki dijadikan satu, dirapatkan, adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pada suatu malam pernah mencari-cari Rasulullah SAW. Ya, jadi Aisyah suatu malam pernah kehilangan beliau. Maka Aisyah pun meraba-raba, ya, jadi ibaratnya kayak suami istri tengah malam dan tidak ada lampu ya, zaman dahulu tidak ada lampu di rumah beliau. Ini Aisyah kayak nyari-nyari gitu ya, ngeraba-ngeraba tempat, nyari Nabi SAW, mana ini kok udah nggak ada lagi di sampingku. Ya. Maka secara tiba-tiba dengan tidak sengaja tangan Aisyah menyentuh kedua kaki Rasulullah SAW yang mulia. Ya, menyentuh kedua kaki beliau yang mulia SAW. Kalau satu tangan disebutkan nyentuh dua kaki, ini menunjukkan kalau kakinya dirapatkan. Ya, dan saat itu beliau sedang sujud, disebutkan beliau sedang sujud. Ya. Nah, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya afdolnya ketika sholat ini kakinya dirapatkan, dan kalau bisa syukur-syukur ya, kalau memang mampu dan tidak memberatkan, jari jemarinya bisa menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Nah, mungkin untuk materi itu ya Mas ya, insya Allah. Jadi insya Allah untuk rukun-rukun yang selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita sekarang masuk mungkin ke sesi yang selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Hos. Tafadhol. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, insya Allah. Semoga ilmunya bisa teman-teman sekalian catat dan juga insya Allah bisa kita praktekkan dalam praktek sholat kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar, atau juga yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin Anda bisa mengawali pertanyaan Ustaz. Betul. Tadi antum sempat di rukun yang kedua antum sempat bilang kalau takbiratul ihram itu syaratnya dilakukan harus dalam keadaan berdiri, Ustaz ya. Untuk lafaz-lafaz di antara kayak misalkan dari sujud terus bangkit ke duduk di antara dua sujud, atau enggak dari sujud berdiri lagi Ustaz gitu, itu untuk pelafalan takbirnya Ustaz, kayak misalnya Allahu Akbar itu ada tata caranya kah? Kapan dibacakannya? Apa ketika kita masih sujud, terus kita baca takbir, terus kita berdiri, atau ketika kita berdiri dulu baru kita takbir lagi gitu, Ustaz? Karena sering ana pribadi dapatkan kalau di Indonesia ya khususnya, itu ketika sujud terus masuk ke rakaat selanjutnya itu baca Allahu Akbar itu ketika sambil berdiri gitu, Ustaz. Sambil berdiri. Allahu Akbar. Jadi lafaz Allahnya panjangnya itu mengikuti posisi dari sujud ke berdiri. Itu kalau yang benernya itu kira-kira gimana, Ustaz? Iya. Iya, jadi kapankah seseorang dianjurkan untuk melakukan takbir intikal? Ya, jadi takbiratul intikal ini insya Allah masuk ke pembahasan selanjutnya tentang sunnah-sunnah sholat. Salah satunya adalah takbir intikal. Jadi takbir yang dilakukan setiap kita pindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Itu takbiratul intikal namanya.
Jadi seluruh takbir itu hukumnya sunnah kecuali satu, takbiratul ihram. Dia satu-satunya takbir yang hukumnya wajib karena rukun sholat. Takbir-takbir yang lain ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Baik. Kalau takbiratul ihram ini tidak ada masalah karena memang harus dilakukannya apa dalam keadaan berdiri. Yang jadi pertanyaan tadi adalah takbir intiqal, takbir perpindahan ya, kapan afdolnya diucapkan. Maka para ulama menjelaskan takbiratul intiqal ini afdolnya diucapkan saat berpindah. Ya, makanya namanya apa? Takbiratul intiqal. Takbir ketika pindah. Jadi mengucapkannya kapan? Ya pas proses pindahnya. Contoh ketika mau rukuk. Ketika mau rukuk berarti afdolnya adalah pas kita gerak mau rukuk. Allahu Akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Pas proses pindahnya. Sujud. Allahu Akbar. Ya. Meskipun boleh juga ya diucapkan sebelum kita pindah ataupun setelah kita berada di rukun yang selanjutnya. Misal ketika mau rukuk takbirnya masih dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Boleh-boleh juga. Atau setelah rukuk ya. Jadi rukuk dulu. Pas sudah rukuk, Allahu Akbar, ini juga boleh. Ini kadang dilakukan oleh sebagian imam yang khawatir makmumnya dahului dia. Wah, ya. Ya, ini ya sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman sekali lagi afdolnya itu diucapkan pas proses perpindahannya. Dan itu bisa kok saat kita jadi imam, tinggal kita ngucapinnya pas deket rukun yang selanjutnya. Jadi tidak harus kita ngucapin dari awal, tapi pas mau deket rukuk, Allahu Akbar, bisa. Ya, nah, jadi kita di sini bicara afdolnya ya Mas ya, afdolnya. Nanti insya Allah kita baca hadisnya, ada juga di situ disebutkan Nabi SAW itu wa yukabbir hina yarka'u. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, hina itu artinya adalah ketika, artinya ketika. Jadi Nabi SAW bertakbir ketika rukuk, bukan sebelum rukuk atau sudah rukuk baru bertakbir. Lah, tapi beliau takbirnya adalah pas momen proses rukuknya. Ya, maka yang kita dapati dari sebagian imam ini memang ada pendapatnya ya. Kadang kita kalau di Indonesia itu ya imam terutama dari i'tidal ke sujud atau dari sujud ke rakaat yang genap ya, rakaat 1 ke 2 atau 3 ke 4. Nah, itu kadang kan Allahu Akbar. Nah, itu memang ada sebagian pendapat di kalangan ulama dianjurkan takbirnya itu pas prosesnya itu. Jadi dari awal proses sampai berdiri. Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Apakah dapat dipahami, Mas Eki? Siap, Ustaz. Nah, ternyata emang ada ini ya, Ustaz, ada istilahnya Ustaz, tadi takbir intikal itu tadi. takbir intikal, betul ya. Insyaallah nanti kita pelajari. Syukran, Ustaz. Selanjutnya Anda coba bacakan pertanyaan yang masuk di kolom komentar, Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada 2 pertanyaan. Jika setelah salat wajib berniat berdoa sebelum salam, namun kemudian ternyata harus juga bersujud sahwi karena ada yang tertinggal. Doa dilakukan sebelum atau setelah sujud sahwi ya Ustaz? Jazakumullah khair. Jazakum khair. Taib. Jawabannya adalah tetap sebelum sujud sahwi. Ya. Karena setelah sujud sahwi itu tidak ada yang namanya tasyahud. Ya, ini kaidah. Kalau mau dicatat ya, bagus. Setelah sujud sahwi tidak ada yang namanya tasyahud, tidak ada. Ya. Jadi jangan sekali-kali habis sujud sahwi Anda mengisyaratkan seperti ini lagi. Lah, ya. Kan kadang tuh kita nunggu momen imam salam tuh ya, habis sujud sahwi, Allahu Akbar, nunggu imam salam tuh. Kita perlu tasyahud lagi enggak? Tidak. Tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Jadi tetap berdoanya setelah kita membaca tasyahud ya, at-tahiyatulillah, kemudian sholawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa sesuka kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Yang kedua tadi pertanyaan dari akhi yang sama. Jika niat bersafar setelah salat zuhur karena memenuhi syarat, maka mengqadha dengan asar. Ternyata saat masuk asar masih di rumah, bolehkah sholat lagi dan membatalkan sholat yang dia sudah dilakukan menjadi sholat sunnah sebelum asar? Ya, mungkin istilahnya menjamak ya, bukan mengqadha ya. Mungkin maksudnya menjamak itu ya. Ya, Ya. mungkin. Nah, jadi
kita mau safar habis duhur, akhirnya kita menjamak antara duhur dengan asar, jamak takdim ya, didepankan. Kemudian ternyata karena suatu hal sampai asar ternyata nggak safar-safar ya, ini kadang terjadi. Maka bagaimana status sholat asar yang sudah kita lakukan? Maka kita katakan, selama kita tadi mengira kita akan safar setelah duhur langsung, maka tidak wajib bagi kita untuk sholat asar lagi, tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita mau sholat asar lagi, diperbolehkan. Ya, jadi boleh nggak sholat asar lagi? Karena tadi kan kita sudah dijamak, dan menjamaknya pun karena suatu hal yang insya Allah akan terjadi, tapi karena qadar Allah akhirnya nggak terjadi kan gitu. Jadi bukan karena kita lakukannya bukan karena malas dan bukan, tapi karena insya Allah mau safar, aku jamak, ya qadar Allah ada suatu hal yang menjadikan telat safarnya. Jadi jawabannya adalah Anda tidak wajib untuk mengulangi sholat asarnya, tapi kalaupun mau mengulang juga diperbolehkan dan hukumnya sunnah ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Selanjutnya Anda persilakan kepada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan yang pertama untuk Akhi Abi Yahya. Tafadhol untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo Akhi. Mungkin masih. Apa. Tadi Silakan. ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya ini mohon maaf punya 3 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, saya ingin bertanya, apabila kita sholat terus di depan kita itu atau di samping kita lagi sholat itu lewat perempuan yang sedang haid, itu apa sholatnya batal Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama kita misalkan habis dari perjalanan jauh gitu Ustaz, kita belum sholat maghrib, lalu tahu-tahu nyampe rumah udah isya, lalu kita ikut jamaah sama isya di situ. Apa kita ngerjakan sholat isya dulu atau maghrib dulu Ustaz, atau bagaimana? Maghrib dulu barengan atau setelahnya isya gitu Ustaz? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kan tadi rukun sholat itu kan duduk ya Ustaz ya, yang harus rukun sholat itu kan berdiri ya Ustaz ya. Ya. Kan saya ini seringkali melakukan perjalanan jauh dengan bis. Sementara kita tahu kan bis di Indonesia itu kan kalau kita duduknya di tengah itu kan sempit dan kita nggak bisa berdiri, udah gitu udah duduk sempit, atasnya juga ini. Itu bagaimana itu Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang bagaimana saat kita sholat kemudian ada wanita yang haid melewati kita ya. Taib. Jadi kalau melewati di samping kita, di sampingnya saja ya Pak ya, ini tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa, orang sholat lewat di sampingnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apabila lewat di hadapan kita, ya. Dan bukan maksudnya wanita haid, maksudnya bukan tidak terbatas di wanita haid saja, tapi wanita yang sudah balik, ya. Jadi wanita yang sudah balik, ini apa hukumnya kalau lewat di hadapannya orang yang sholat? Dan yang dimaksud dengan di hadapannya itu adalah di antara tempat dia berdiri sampai sujud. Ini maksudnya, ya. Adapun kalau lewat misalnya depan kita agak jauh ya, atau di depan kita sholat misalnya pakai sutroh, itu pentingnya sutroh para jemaah. Pentingnya sutroh itu ngasih tahu ke orang, oh ada orang sholat, maka dia akan lewat belakang sutrohnya. Maka ini tidak apa-apa. Atau kayak tadi, sholatnya agak jauh dari tempat sujud kita, maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau lewat pas di depan kita, maka memang di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sholatnya bisa batal. Ya, tapi wallahu alam ya, pendapat yang insya Allah lebih tepat dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama, sholatnya tidak batal, hanya ya pahalanya agak berkurang, ya pahalanya agak berkurang. Kenapa? Karena mungkin jemaah pernah dengar ya, ada hadis bunyinya apa?
yaqta'u sholatul mar'i atau yaqta'u sholatal mar'i salasa. Ada 3 hal yang bisa memutus sholatnya seseorang. Salah satunya adalah wanita, ya. Kemudian yang kedua adalah keledai, yang ketiga anjing hitam, ya. Kenapa kok kita artikan memutus di situ artinya mengurangi pahalanya? Salah satu dalilnya adalah pada suatu hari Nabi SAW pernah sholat malam dan di depannya ada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya maksud memutus di sini bukan kemudian sholatnya batal, tapi bisa atau ada kemungkinan ya ngurangi pahalanya. Kenapa? Karena yang namanya perempuan, ini sebenarnya kalau mau dibahas panjang Pak, tapi tak kasih ringkasannya aja ya. Yang namanya perempuan ini biasanya membuat orang yang dilewatinya apa? Kurang khusyuk. Ya. Pas nggak sholat aja, ada perempuan lewat, itu kadang orang kan lihat gitu loh. Jadi pas sholat lagi. Nah, jadi itu adalah salah satu alasannya. Ya. Kenapa kok khusus 3 hal itu? Bukannya ada hal-hal lain yang membuat tidak khusyuk? Karena 3 hal tadi, yaitu keledai, kemudian anjing hitam, dan juga wanita, adalah termasuk hal-hal yang syaitan itu make 3 hal tadi buat ganggu orang. Ya, kita ambil contoh, keledai. Ya. Dalam sebuah hadis, mungkin jemaah pernah dengar, ada hadisnya berbunyi, apabila kalian mendengar keledai meringkik, ya, suara keledai, fata'awwadz billah, maka mintalah perlindungan dari Allah, fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu lagi lihat setan. Ya. Jadi setan menggunakan keledai ya untuk mengganggu orang, salah satunya. Anjing hitam, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika seorang melihat atau ketemu anjing hitam adalah salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa alasannya? Disebutkan fa'innahu syaiton, setan. Ya. Yang ketiga, perempuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaiton. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindah dia. Ya, padahal mungkin dia biasa-biasa saja, tapi oleh setan akan dibuat orang-orang yang melihat si wanita ini sebagai suatu hal yang sangat indah, sangat cantik sekali. Ya, jadi itulah alasan. Mungkin sebagian jemaah pernah dengar ya, hadis seperti tadi. Kenapa kok khusus 3? Disebutkan oleh para ulama karena 3 hal tadi ini adalah termasuk hal-hal yang syaitan itu menggunakannya untuk menggoda manusia. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan pertama. Masya Allah ya, pertanyaan pertama udah sangat panjang penjelasan ya. Tidak apa ya Mas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi intinya hanya mengurangi pahala ya Pak ya. Insya Allah pendapat yang lebih tepat, dan ini pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ketika kita telat, kemudian datangnya pas Isya, ya. Yang pertama para jamaah, ini nasihat untuk saya pribadi dan juga para jemaah sekalian, marilah berusaha melakukan sesuatu yang tidak menabrak prioritas utama kita, yaitu sholat. Ya, contoh, kita mau safar, ya, ke Indonesia atau kemana. Di sana ada berbagai opsi jadwal penerbangan. Ya. Carilah jadwal yang kira-kira kita itu pas melakukan sholat itu nyaman. Ya, contoh, cari jadwal yang misalnya bisa kita lakukan sholatnya di jamak pas di bandara. Ya. Baru kalau kemudian nggak ada, okelah, ambil jadwal-jadwal yang lain yang ya mengharuskan kita kemudian mungkin datangnya agak telat dan yang lain sebagainya. Baik, kembali ke konteks yang bisa kita lakukan ya, ketika datang ke masjid kemudian jamaahnya sholat Isya, yang bisa kita lakukan adalah kita sholat maghrib bersama mereka dahulu. Ya, jadi mereka sholat 4 rakaat, kita niatkan masuk sholat maghrib. Ketika mereka bangkit ke rakaat yang keempat, kita punya 2 opsi, Pak. Ya, opsi yang pertama yaitu kita duduk tasyahud, baca doa, ya, nunggu mereka menyelesaikan rakaat yang keempatnya, kemudian salam bareng-bareng. Ya, jadi selama nunggu rakaat yang keempat kita perbanyak baca doa ketika tasyahud. Tasyahud termasuk waktu mustajab doa. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita bisa menyelesaikan sholat maghrib kita, kemudian kita masuk ikut jamaah mereka yang sedang menyelesaikan rakaat yang keempat. Jadi nanti sholat isyaknya minimal dapat 1 rakaat berjamaah sama mereka. Dapat dipahami ya? Ini yang pertama. Ya.
Jadi kenapa kok saya katakan harus sholat maghrib dahulu? Karena para ulama menjelaskan yang namanya sholat harus dilakukan secara urut. Ya, kalau kita belum sholat maghrib, maka kita hendaknya sholat maghrib dahulu, baru kemudian sholat isya. Meskipun tidak dipungkiri, ada sebagian ulama yang berpendapat diperbolehkan. Ya, apabila jamaahnya ini adalah jamaah isya, boleh sholat isya dahulu, kemudian habis sholat maghrib, ada pendapat seperti itu. Tapi wallahu alam, ya, insya Allah yang lebih hati-hati seperti tadi, yaitu kita sholat berjamaah maghrib terlebih dahulu, baru kemudian sholat isya. Ya, syukur-syukur dapat jamaah yang sisa satu tadi, atau kalau enggak ya nanti bisa sholat isya sendirian, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tentang nggak bisa berdiri tadi ya Pak ya, di bis ya, betul? Mas Abi atau Pak Abi. Tadi apa pertanyaannya, nggak bisa berdiri ketika sholat di bis, betul? Iya Ustaz, benar Ustaz. Tadi yang nggak bisa berdiri di bis. Ya, jadi seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kalau memang nggak bisa berdiri full dari awal sampai akhir, minimal berdiri pas takbiratul ihram. Ya, nggak mungkin dong kita dari awal sampai akhir berdiri terus, mesti sama kondektornya, ayo apa, jangan berdiri kan gitu. Ya, maka minimal berdirinya pas takbiratul ihram, menghadap kiblatnya juga minimal pas takbiratul ihram, habis itu lanjutkan sholat dalam keadaan duduk, ya. Tapi sekali lagi nasihat ya untuk kita semua, kalau bisa pilihlah seperti tadi ya, jadwal-jadwal atau kendaraan-kendaraan yang kira-kira kita bisa melakukan sholat dengan sempurna, kecuali memang di sana tidak ada jadwal lain, ya, maka tidak apa-apa, insya Allah bisa kita lakukan sholat seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam. Kita lanjut tanya jawabnya atau silakan, betul. Tidak apa-apa Mas. Ya. Selanjutnya Anda bacakan yang masuk lagi dari kolom komentar Ustaz. Bagaimana hukumnya jika di tengah sholat diganggu anak dan akhirnya hilang konsentrasi, lupa rakaat berapa, akhirnya menambah 1 rakaat di akhir, itu bagaimana ya hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Jazakum khair. Ya, jadi ini saya harapkan kasusnya adalah bukan terus diganggu anak, terus lupa terus nambah 1 rakaat terus, jangan ya. Ini khawatirnya lama-lama jadi was-was kalau seperti itu. Tapi mungkin ini ya terkadang ya, namanya anak-anak kadang rame ya. Yang harus kita lakukan apa? Ya mendidik mereka biar tidak mengganggu orang tuanya ketika sholat. Kasih apalah, dikasih mainan apalah ya, atau minta titipkan, syukur-syukur ada suaminya, nitip ke suaminya dahulu dan sebagainya. Baik. Kalau memang seperti tadi kasusnya, terkadang ada kejadian seperti itu ya, kemudian sampai hilang konsentrasi, kemudian lupa rakaat berapa, maka betul yang Anda lakukan adalah dengan menambah 1 rakaat. Jadi kalau kita ragu, ini sekarang sudah rakaat saya ini rakaat ketiga atau keempat, ya, maka paling simple pakailah kaidah berikut ini. Ya. Yang yakin itu adalah yang paling sedikit. Ya. Bilangan yang yakin adalah yang paling sedikit. Itu kaidah. Jadi kalau kita ragu, ini rakaat sudah berapa, ambil bilangan yang paling sedikit. Oh, ini berarti rakaat ketiga. Berarti nambah 1 rakaat lagi. Ketika tawaf, ini yang ke-7 atau yang ke-6 ya, anggap itu yang ke-6. Ketika zikir, ini sudah tasbih yang ke-33 atau masih 32 ya, anggap itu 32. Itu adalah kaidah. Jadi yakin adalah bilangan yang paling sedikit ya. Jadi sudah benar yang Anda lakukan, yaitu dengan menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi di akhir sholat ya. Cuman harus ada usaha ke depannya ya, semoga kejadian tersebut tidak terulang ya, dengan cara-cara yang bijak tentunya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya secara langsung Ustaz. Persilahkan kepada Akhi Fahmi Abu Ibrahim. Jazakallah khair Bang Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati antum. Jazakallah. Amin. Keluarga. Ada pertanyaan Ustaz, tadi Ana dengar rukun takbiratul ihram ada 3 Ustaz, dan Ana tadi dengarnya 2 tentang berdiri, harus berdiri dan menghadap kiblat. Nah itu apakah Ana salah dengar ada 2 atau? Iya ya, kurang 1 ya, Masya Allah. Jazakallah khair Mas. Iya. Jadi yang satu lagi itu adalah harus dilafadzkan dengan
Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Jazakallah khair, Mas. Jadi syaratnya ada 3, harus dalam keadaan berdiri, menghadap kiblat. Yang ketiga adalah harus dengan lafadz Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tidak boleh dirubah. Allahul Akbar. Atau Allahu A'zam. Allahu A'lam. Tidak boleh. Ya, jadi harus Allahu Akbar. Seperti itu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Tafadhol, silakan. Izin bertanya, ada larangan berdiri sendiri di saf terakhir ketika salat berjamaah bagi laki-laki. Nah, bagaimana ketika kita menjadi masbuk dan saf sebelumnya sudah penuh? Apakah solusinya, Ustaz? Barakallahu fikum. Taufik, barakallah. Taib. Jadi memang ada sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, la salata khalfas safi munfaridan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat di belakang saf secara sendiri. Ya, ada hadis bunyinya seperti itu. La salata, tidak ada salat di belakang saf, maksudnya sendirian, ya. Taib. Sebagian ulama ya memang ada berpendapat bahwasanya memang tidak boleh dan haram hukumnya. Ya. Bagaimana harus dilakukan? Yaitu adalah dengan menarik jamaah yang ada di depan kita, yang ada di depan saf kita, ditarik ke belakang untuk menemani kita sholat. Ya. Tapi wallahu alam, ya, pendapat jumhur ulama, wallahu alam, insyaallah pendapat atau yang dimaksud dengan larangan melakukan saf sendirian di belakang ini hukumnya adalah makruh. Ya. Jadi tidak sampai kemudian sholatnya tidak sah, tidak sampai kemudian sholatnya batal, tidak. Tapi hukumnya adalah makruh. Namun meskipun begitu, janganlah kita bermudah-mudahan. Ya, janganlah kita bermudah-mudahan. Contohnya bermudah-mudahan gimana? Soft depan kita masih ada space, ya. Soft depan kita masih ada tempat. Kemudian kita pengen soft di belakang karena bertepatan di bawah kita ada kipas angin. Nah, biasanya anak-anak nih kayak gitu ya. Nah, ini namanya bermudah-mudahan. Meskipun secara asal hukumnya adalah makruh, tapi janganlah kita bermudah-mudahan, ya. Contoh tidak bermudah-mudahan, contoh ada uzur. Contohnya seperti tadi, kita datang masbuk, kemudian kita datang sendirian dan nggak ada jamaah lain yang datang saat itu juga. Kalau kita nunggu ada jamaah lain, khawatir yang kita ketinggalan rakaat sama imam. Maka diperbolehkan bagi kita untuk sholat sendirian karena di sini ada hajat, ada uzur, dan ada sebuah kaidah yang mengatakan al-hajat tubihul makruhat. Hajat atau uzur atau kebutuhan itu menghilangkan hukum yang sifatnya makruh. Secara asal hukumnya makruh. Tapi karena kita ada hajat, maka hukumnya tidak jadi makruh. Dan juga belum tentu kita narik orang yang di depan kita tarik ke belakang juga belum tentu mulus, ya. Siapa yang di depan kita, siapa tahu orangnya nggak paham, langsung marah dan sebagainya. Ya, jadi selama memang kita ada uzur dan tidak ada jamaah lain, ya sudah sholat di belakang, maka insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini ada pertanyaan terlewat tadi, Ustaz. Tafadhol. Mungkin singkat, izin bertanya, tadi penjelasannya bisa ya Ustaz membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat yang zahar. Nah, waktu yang afdal membaca Al-Fatihah itu kapan ya Ustaz? Ketika sholat yang dizaharkan. Jadi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan harus ketika jahriyah pun juga harus membaca, ya harus kita baca, ya. Dan kapan bacanya? Tadi sudah kita sebutkan ya, bisa ketika jeda. Kalau imamnya bacanya nggak terlalu cepat ya, ini bisa antara per ayat. Misalnya pas imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, terus imamnya bernafas tuh, nah bisa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kalau yang imamnya kadang jedanya agak lama. Tapi kalau tidak bisa kita baca setelah kita mengucapkan amin. Makanya kalau kita jadi imam, disunahkan setelah kita membaca amin, ini jangan langsung baca surat, kasih jeda. Ya, kita diam sebentar, ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kasih jeda sebentar.
Salah satu manfaatnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Baru kita baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu, ya. Jadi ada dua tempat bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Bukan suruh baca Al-Fatihah bareng-bareng ya. Boleh baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kalau khair Ustaz, pertanyaan tadi mengakhiri sesi tanya jawab dan juga perjumpaan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema bab rukun-rukun salat. Insya Allah yang akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya Ustaz. Tadi kita dari 14 rukun kita baru sampai di rukun yang ke-7 ya Ustaz. Iya. Berarti masih ada insya Allah masih ada 7 rukun lagi. Insya Allah akan kita tuntaskan di pertemuan selanjutnya bersama dengan Ustadz Muhammad Azhari, insya Allah rutin setiap pekan terakhir di setiap bulannya. Berarti insya Allah itu jatuh pada tanggal 26 Januari insya Allah. Insya Allah. Di Februari kita bahas puasa insya Allah. Insya Allah Ustaz. Mungkin sebelum Ana akhiri ada sedikit nasihat sebelum ditutup Ustaz. Nasihatnya insya Allah sama seperti tadi ya sudah saya sampaikan, intinya bagaimana kita jadikan sholat adalah prioritas dari segalanya agar kita bisa masuk ke dalam sabda Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya terikat dengan sholat, ya, agar kita bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Sebelum Ana tutup, Ana izin menyampaikan beberapa informasi Ustaz kepada jamaah. Insya Allah untuk 2 pekan ke depan kajian rutin bersama Jerman Mengaji secara online diliburkan, dan insya Allah kita akan ada di awal tahun depan, di awal Januari, insya Allah tanggal 4 kita akan mengadakan kajian offline yang bekerja sama dengan Muslim Roar. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala, insya Allah pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 jam 9 sampai jam 16.30 waktu Jerman. Karena keterbatasan tempat, maka jamaah yang hadir diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk informasi pendaftaran bisa dilihat di grup-grup Jerman Mengaji di WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Juga bisa ditanyakan pada admin. Sekian untuk kajian hari ini. Insya Allah kita dapat manfaat atas kajian hari ini. Ana izin menutup dengan baca surat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.